Sampai sekarang alhamdulillah Allah has given me kesehatan, kecerdasan, even though not too smart. Misalnya orang-orang ngejauh, kita masih punya diri kita sendiri kayak yang masih ada sama kita gitu Yes, saja. oke. Jadi tidak ada satu orang pun di dunia ini yang sama. Kita tuh nggak bisa memaksa mereka untuk selalu suka sama kita. Super kece, aspire to inspire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Pips! So today we're gonna have a casual chinwag about insecure versus bersyukur. Yay! Hello Pips, welcome back di podcast Al-Azhar Asy-Syarif Super Kece, Aspire to Inspire. Today I'm so happy, I'm so exciting karena dikasih opportunity, kesempatan untuk bisa jadi host dan jadi guest star di podcast yang super kece, podcast Al-Azhar Asy-Syarif. Yay! Finally! Yay! Okay, thank you for this opportunity. Such a great pleasure to me. Before that, let me introduce myself. I am Ustazah Army. I am biology teacher. So guys, today I'm not alone. Ustazah ditemenin oleh 3 kakak-kakak yang soleha dan super kece. Hai. Oke, you guys please introduce yourself untuk sobat-sobat podcast Al-Azhar biar pada kenal nih sama gestar kita hari ini. Hey guys, my name is Amira Windarmawan and I am from Zainab binti Jahsy. Hai Amira. Hai Mira. Hi guys, I'm Yasmin Khairunisa. I'm from Zainab binti Jahsy class. Hai Yasmin. Hello guys, my name is Syafira Wimala Putri. I'm from Zainab binti Jahsy class. Hai Sawi. Oke, assalamualaikum kakak-kakak yang kece dan soleha. Waalaikumsalam Ustazah. Oke, what's up? How are you today? I'm pretty we're fine. fine. Oke, pretty good ya. Oke, jadi hari ini kita akan bincang-bincang santai, chillin' talk dengan kakak-kakak dari grade 8 ya. Jadi untuk hari ini Sobat Podcast Al-Azhar, kita itu akan bahas seputar tentang masalah yang kerap kali terjadi pada remaja nih khususnya ya kan. Jadi untuk topik atau tema kita hari ini kita akan bahas tentang insecure versus bersyukur. Oke. Well, topik kita hari ini kan kita akan ngebahas tentang insecure. Nah, jadi ini kan masalah yang memang kerap kali ya kita alami di usia remaja. Oke. Jadi insecure itu kan bukan kata asing ya. Udah sering kita dengar ya insecure itu sendiri. Dimana insecure itu adalah kayak sebuah perasaan dimana seseorang ngerasa bahwa dirinya itu nggak lebih baik dari orang lain gitu ya. Oke, nah jadi Sobat Podcast Al-Azhar, hari ini kita akan bahas tentang apa sih itu insecure, kemudian bagaimana kaitannya dengan insecure versus bersyukur, bagaimana kita how to handle that, how to deal with that gitu. Jadi pastiin stay tune terus ya sampai akhir. Oke, nah kakak-kakak dari kelas 8, menurut kalian insecure itu apa sih? In my opinion, Ustazah, insecurity itu kayak a point where we feel not as good as others. Kayak kita tuh ngerasa kalau kita tuh kurang dari sekitaran kita. Oke, ngerasa kayak kita tuh nggak sehebat orang lain gitu ya. Ngerasa kayak kita itu kurang dibandingkan orang-orang di sekitaran kita. Oke, it's according to Amira. How about you, Yasmin? Itu tuh kayak momen ketika kita tuh merasa segala sesuatu yang di dalam diri kita tuh masih kurang dari orang lain, masih ngerasa belum perfect. But I know that no one's perfect in this world. Oke, according to Yasmin, insecure itu kayak kita tuh ngerasa selalu kurang, nggak ada perfectnya gitu. Even dia tuh sadar bahwa that no one is perfect ya. Oke, how about you, Sawi? Jadi Ustazah, I think insecure itu kayak momen dimana kita minder gitu Ustazah, ngelihat kelebihan orang lain yang lebih dari kita. Oke, jadi kayak kurang pede ya. Jadi kurang percaya diri ya, kurang self confident gitu. Jadi selalu minder gitu. Oke. Have you guys ever felt insecure before? Pernah nggak kakak-kakak ngerasain insecure sebelum ini gitu? Kayak ngerasa perasaan insecure itu muncul gitu.
Sure, Ustazah. For teenagers like us, it's normal to feel insecure. Oke. Jadi pernah berarti ya Yasmin ya? Iya, Oke. Kalau Sawi gimana Sawi? Of course, Siza. Like when I see my friend is better than me, yeah, I feel like why I cannot be as good as her gitu, Siza. Kayak kenapa kita nggak bisa lebih baik dari dia gitu, Siza. Oke, di semua aspek, misalnya kayak dari segi sekolah ataupun social life gitu, kayak ngerasa ngebandingin diri gitu selalu. Iya gitu, Siza. Oke, Merah, how about you? I think I have this in that. For example, like when my friends' grades are higher than me, or maybe like when I failed a test, like kayak misalnya pas nilainya tuh lebih rendah daripada nilai-nilai teman Anda, itu kayak kok bisa ya? Oke, berarti Amera guys ngerasa insecure itu kayak misalnya kalau nilai dia itu di bawah dari Yang temannya yang lain, atau bahkan Merah fail ketika ujian gitu ya. Apalagi kalau saja lihat terutama kalau udah UTS midterm sama PAS ya kan. Jadi itu kayak kan diumumin tuh ya kan, lomba-lombaan nilainya ya. Ana remedial nggak ya? Ana lulus nggak ya gitu. Kalau lulus di atas KKM atau bahkan nilainya itu hampir ngeraih perfect grade, pasti kayak ngerasa punya kebanggaan sendiri ya. Iya, gitu sih. Oke, I see. Oke. Ya, kalau misalnya Ustazah sendiri pernah insecure nggak Ustazah? Ustazah pernah ngerasain insecure? Of course I am. Pernah lah, pasti pernah. Karena kan setiap orang pasti ada suatu masa ngerasa kayak dirinya itu ngerasa insecure gitu. Nah, kalau insecure itu kan banyak bentuknya ya anak-anak Ustazah. Kalau Ustazah pribadi tuh insecure kalau ngelihat misalnya orang lain atau teman-teman Ustazah itu pencapaian yang mereka gapai itu Ustazah nggak bisa gitu seperti mereka dapat pencapaiannya gitu. Pencapaian dalam hal apa Ustazah? Banyak, social life, education, ataupun yang lain-lain. Apalagi kan kita tahu nih sekarang dunia digitalisasi itu kan sangat cepat kan. Sosial media, Instagram, dan lain sebagainya itu tempat orang mengeluhkan segala apa yang digapai dalam hidupnya gitu kan. Jadi kita bisa melihat pencapaian-pencapaian apa yang mereka dapat. Nah, Ustazah ngerasa kalau pencapaian mereka itu lebih tinggi dari Ustazah tuh ngerasa kayak insecure. Kalian gitu juga nggak sih? Saya buka Instagram, dia tuh udah gini loh gitu. Sementara kita kayak masih kayak gini aja gitu ya kan. Padahal kan enggak gitu ya kan. Nah, kalau Ustazah sih insecure-nya kayak gitu, terutama kayak pencapaian-pencapaian yang keren gitu kan, yang memang Ustazah juga belum bisa gapainya. Kemudian Ustazah juga selalu insecure kalau ngelihat kayak misalnya tokoh-tokoh yang menginspirasi sekarang anak muda banyak ya. Jerome Pauline ya kan, misalnya kan Jerome Pauline kayak udah bisa buka usaha. Pasti namanya minuman yang dia punya ya kan, Menanti. Oke, ya kan. Kemudian kayak Belva Devara, CEO ya kan, dia keren banget gitu. Bahkan sampai bisa ngelanjutin studinya itu ke luar negeri gitu. Nah, Ustazah selalu insecure dengan hal-hal seperti itu. Cuma ya kembali lagi ke diri kita gitu. Ada suatu quotes yang Ustazah baca dari sebuah buku, Ustazah pernah baca. Jadi kita ini hidup di zona waktu kita masing-masing gitu. Nggak ada yang lebih cepat ataupun nggak ada yang terlambat gitu. Mungkin kan orang lain itu terlihat lebih maju dari kita, tapi ya itulah zona mereka gitu. Kita itu cuma perlu fokus sama apa yang kita punya dan segala yang bisa mengupgrade diri kita sendiri gitu. Karena membandingkan diri kita dengan orang lain itu nggak akan ada habisnya gitu, nggak akan pernah cukup. Dan satu hal lagi yang selalu Ustazah ingat dalam diri Ustazah bahwa kamu nggak terlambat, kamu juga nggak terlalu cepat. Kamu berada di zona waktu masing-masing gitu. Jadi kita itu selalu berada di zona waktu kita masing-masing. Nah, mungkin kalau kita orang lain lihat, dia udah ini ya gitu. Ya itulah zona waktu kita. Kita masih di zona waktu diri sendiri gitu. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita, terus mengupgrade diri kita gitu. Satu lagi, stop comparing yourself to others. Jadi you're only on this planet to be you gitu. Jadi stop ngebandingin diri kita sama orang lain. Gitu nggak guys? Iya. Asik banget dengerin Ustazah ini ya, sampai kayak gini gitu. Oke, itu sih insecure yang pernah Ustazah rasain gitu. Oke,
Eh, ngomong-ngomong tentang insecure dan bersyukur nih, menurut kalian apa sih itu bersyukur dan kenapa kita harus bersyukur? According to my opinion saja, Ya. bersyukur itu kayak momen dimana kita tuh harus selalu ingat bahwa Allah telah give us mercy and blessing sampai kita tuh bisa hidup sampai sekarang, masih bisa melihat dunia dengan keindahan alamnya gitu saja. Ya, we have to be grateful saja. Like, ya kenapa sih enggak Ustazah? Karena Allah tuh udah beri kita hal yang sangat luar biasa di hidup ini gitu Ustazah. Oke, Merah, how about you? Bersyukur itu gimana sih? Hampir sama kayak Sawi lah, kayak kita tuh udah dikasih banyak sama Allah, kenapa kita nggak bersyukur? Nanti kalau nikmatnya diambil gimana? Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Oke, for example, bersyukur hal kecil apa sih menurut Merah? Kayak in my opinion itu kayak every day when we woke up, like we still get the chance to breathe the fresh air, we still get the chance to see our teachers, to see our friends. Kita masih ada di bumi ini, kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar. Iya, oke, bener ya, ya kan? Iya, bener. bener. Bangun di pagi hari, matanya masih bisa terbuka, masih bisa ngirup oksigen, ya kan? Itu alhamdulillah banget ya, masya Allah gitu. Jadi itu nikmat yang harus sangat kita syukurin, walaupun banyak kita yang kadang masih lalai, sepele terhadap nikmat-nikmat kecil yang Allah kasih ke kita. Oke, Yasmin, how about you? Ya, sometimes kita tuh nggak boleh lihat yang di atas aja gitu, Ustazah. Kita juga harus melihat yang di bawah. Karena ya masih banyak juga orang yang masih membutuhkan yang lebih dari kita. Ya, and I must feel grateful, because sampai sekarang alhamdulillah Allah has given me kesehatan, kecerdasan, even though not too smart. And many more blessings from Allah. Oke, iya benar sekali ya. Jadi we have to be grateful for all Allah has given to us, right guys? Yes. Right Ustazah. Oke, jadi kita tuh harus selalu bersyukur dengan apapun yang Allah kasih gitu. One thing that you have to know guys, tidak ada yang perfect di dunia ini, tidak ada yang sempurna. Jadi setiap kita itu diciptakan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan itu harus kita syukuri, kekurangan itu harus kita terima dan kita berusaha mengupgrade diri kita. Nah, itu adalah salah satu fondasi atau prinsip awal yang bisa kita pegang agar kita tidak selalu insecure dan tetap harus meningkatkan rasa syukur. Oke ya. Oke. Nah, kalau dari diri kalian sendiri nih, anak-anak Ustazah, ada nggak motivasi atau dorongan untuk bisa tetap pede atau self confidence agar nggak ada rasa insecure dalam diri? Ada nggak kira-kira motivasi atau dorongan atau tips and trick yang bisa di-share nih ke sobat-sobat podcast Al-Ajar yang sedang mungkin mengalami rasa insecure? I think that when we are insecure, we have to reassure ourselves that we are everything we need. Yes. We are perfect just the way we are. So jangan ngerasa kalau kita itu not good enough. Just encourage yourself that you are more than enough. Oke. It's according to Merah ya. Jadi kata Merah itu ketika kita insecure, apa yang harus kita lakukan Merah? Kita tuh kayak kita harus bersyukur, we're even though misalnya orang-orang ngejauh, kita masih punya diri kita sendiri kayak yang masih ada sama kita gitu Yes, Ustazah. oke, self love lah ya. Iya. Just only me yang tahu diri kita itu diri sendiri, ya kan, tidak ada orang lain gitu ya. Kalau Merah ya. Jadi walaupun misalnya ada sesuatu yang di luar diri kita yang ngeganggu kita, ya just abaikan gitu ya, karena yang tahu diri kita itu cuma kita sendiri. Just me, myself, and I gitu ya. Oke. Nah Yasmin gimana nih dari Yasmin? Well, my motivation is in my positive affirmation, ya Ustazah. Yeah, I have the power to control my thoughts. I'm confident I can achieve any goals. I'm at peace with my past. I'm resilient, strong, and brave. By being myself, I bring happiness to others, and then I'm letting go of all that no longer serves me. Oke, keren banget ya penjelasannya Yasmin ya. Katanya motivasinya itu adalah afirmasi positif ya. Jadi kayak ngasih kata-kata motivasi positif buat diri sendiri. Apa aja tuh tadi Yasmin kira-kira afirmasi positif yang
mungkin ketika kita bangun pagi kita bisa talk to ourselves ya kan, afirmasi positifnya. Apa itu tadi Yasmin yang pertama kira-kira I have to the power to control my thoughts, kira-kira itu gimana? Kayak kita tuh ada kekuatan untuk kayak ngontrol pikiran kita. Kita juga harus percaya diri karena kita bisa mencapai semua tujuan kita. Okay. Really self judgment and embracing self love itu gimana tuh Yasmin? Oke, gimana tuh kira-kira Sawi? Releasing self judgment. Jadi kurangi ngejudge terhadap diri sendiri itu Jadi kok aneh gini ya gitu kan. Kita harus nerima diri kita apa adanya. Kalau perlu kita tuh harus kayak mengupgrade skill dalam diri kita ini sudah. Oke, jadi jangan sedikit nggak bisa sih gitu kan. Iya gitu sudah. Jadi kayak selalu tuh ngejudge diri kita sendiri. Benar. Padahal apa sih kita tuh harus gitu ya kan. gitu. Iya, padahal tuh siapa lagi yang tahu dan menyayangi diri kita sendiri kalau bukan diri kita sendiri. Oke, itu dia ya. Kemudian being myself ya kan. Oke. Kemudian ya Sawi gimana menurut Sawi? Like when we're insecure, just think that all people aren't the same and all people is different. So you must understand that you have another power and another chance. Yes, gitu. benar banget yang dibilang Sawi ya. Jadi tidak ada satu orang pun di dunia ini yang sama. Setiap orang punya kelebihan masing-masing dan keunikan masing-masing. Nah, jadi tugas kita adalah fokus untuk mengupgrade diri di bagian kelebihan kita, tetap menampilkan kelebihan kita. Nah, kekurangan kita itu gimana? Kita harus banyak-banyak belajar, ya kan? Oke, tadi ya. Oke, guys, menurut kalian, if we feel that we are not perfect, is it natural or not? Ketika kita ngerasa, oke, semangat sekali ya Mera ya. Oke, ketika kita ngerasa kita tuh kayak nggak perfect, menurut kalian itu natural atau enggak? In my opinion, of course it's natural because we have our own imperfections and mistakes. Tapi it's okay because it's normal to feel like that. Okay. Even sometimes our imperfections is what makes us beautiful. Okay, our imperfection is what makes us beautiful. Jadi ketidaksempurnaan kita kadang ngebuat kita jadi lebih indah gitu. Oke, Yasmin. Yeah, it's natural, Saza, because we're not a perfect human beings. Yeah. Yes. Then we need to know that nobody can take our place. Ya, kita harus tahu kalau misalnya ya siapapun tuh nggak bisa ngambil atau menggantikan tempat kita, posisi kita. Then we're perfect as we are. Okay, we are perfect as we are. Okay, according to you, Sawi? Ya, menurut anak sih itu normal-normal aja sih Ustazah, because we know nobody is perfect in this world. So, it's normal kalau misalnya kita tuh ngerasa diri kita nggak sempurna, malah kita kayak aku masih kurangnya di sini nih, jadi aku harus ngupgrade diri kita gitu sih Ustazah. Oke, iya benar-benar. Jadi perasaan tidak perfect itu sebenarnya normal ya kan. Nah tapi jangan selalu kita benarkan rasa itu selalu muncul gitu. Nah kita kalau muncul rasa seperti itu kita harus buru-buru cut gitu. Dengan apa? Kembali lagi mengingat kita berhusnudzon sama Allah atas apa yang sudah Allah kasih kelebihan dalam diri kita gitu. Karena kalau kita selalu mencari kurangnya pasti ada aja terus, ya kan? Iya, kan gak ada yang sempurna tadi, ya kan? Gitu. Oke. Next, talking about imperfection, insecurity. Are you okay guys with other people disliking you? Gimana nih pendapatnya ketika misalnya orang itu gak suka sama kamu? Oke, sering gak nih kita alamin? Ya sering. Oke, tugas kita nggak sih ngebuat semua orang tuh like sama kita atau enggak, suka sama enggak. kita, enggak kan? Oke, so gimana nih menurut anak-anak Ustazah dengan people yang dislike kita gitu, yang tidak suka dengan kita gitu? Like I really fine about that Ustazah, Okay. because like itu semua tentang opini mereka gitu kan Ustazah. Jadi kita tuh nggak bisa memaksa mereka untuk
selalu suka sama kita. Yang perlu kita lakuin itu cuman ya let them as go, let's ignore that and just to be yourself and life must go on saja gitu sih. Ya, jadi Sawi tuh really fine about that ya. Jadi oke aja nih kalau kira-kira ada yang kurang suka gitu ya. Sawi nggak berusaha nyari tahu nggak kira-kira, salah Ana di mana ya? Ana kenapa ya? Gitu. Kenapa ya dia itu kayak nggak suka berteman sama Ana gitu? Komentarnya ya Seza. Kalau karena Direna tuh udah kayak gini ya Seza, kayak ya udah sih kalau nggak suka ya udah nggak usah. Karena kayak masih banyak juga kan Saza yang mau sama kita, jadi ya udah. Oke, ya udah ya, let them go aja ya. Life must go on ya. Oke. It's according to Sawi. Kalau Amera nih gimana tanggapannya? If people disliking you. If people dislikes me, to be honest, I'm totally fine with it. Saza. Totally fine. In my opinion, we can't force everyone to like us. Mau Okay. mereka benci, mau mereka suka, itu opini mereka sendiri ya. Hampir sama kayak Sawi lah. Kayak ya udah itu terserah mereka. Kita nggak bisa maksa semua orang buat suka sama kita. Oke. Kayak kata Sawi, life goes on. And listening to haters only makes us slow down. Jadi kalau haters kayak gitu, mending kan gak usah dihiraukan. Udahlah gitu. Just let them go. So you don't really care if someone disliking you. Okay, listening to haters only makes you slow down gitu. Oke, ada haters ya. Udah ini ya, like artis ya. Oke, itu menurut Mera. Nah, kalau Yasmin gimana nih, Min? If people disliking you, Min. I'm fine with that, I'm fine. Karena ya pemikiran dan pemahaman orang-orang itu beda terhadap kita. Jadi kita tuh nggak bisa, we can force them to like us. And kita juga nggak boleh ngerasa malu terhadap apa yang kita lakuin. Karena ya apa yang kita lakuin itu adalah apa yang kita mau saja. Yes. And so it's up to them to criticize anything, because it's all based on their thinking of us. Iya. Oke. Kira-kira kalau di bahasa gimana tuh Min kata-katanya? Oke, for your information guys, dari tadi Yasmin kayaknya English full ya, jawab pertanyaan saja ya. Oke, jadi kata Yasmin itu ya itu terserah orang mau kritik apapun ya kan Min. Jadi kita nggak bisa ngontrol pemikiran orang terhadap kita. Karena itu ya berdasarkan apa yang mereka pikir tentang kita. Ya, oke. So guys, does it bother you when you see other people get what you think you deserve? Oke. Apakah itu ngeganggu kalau misalnya orang itu, misalnya teman atau siapapun, mereka tuh ngeraih yang sebenarnya itu yang kalian pengen. Oh my god, why? Gitu kan? Oke, boleh silahkan diminum dulu ya. Oke. Sawi dulu deh, kayaknya dia tadi semangat gitu. Oke. Does it bother you? Like to be honest, Saza. Yes. Yes, it does. Oh my god. Oke. Karena kita tuh kayak udah sangat-sangat optimis gitu kan kita. Ana bisa nih capai ini. Ternyata teman kita yang dapat gitu kan kayak kenapa? Kenapa harus dia gitu loh, Saza? It's me seharusnya gitu ya. Oke, jadi itu should be me gitu ya. Oke, itu menurut Sawi ya. Jadi ngerasa kayak kalau sejujurnya sih kesel Ustazah gitu ya. Iya, ada rasa kesel sama kayak rada. Tapi seharusnya jealousy. Oke. Tapi bukankah juga itu motivasi ya Sawi gitu? Kayaknya harus lebih kencengin lagi deh usahanya biar bisa dapetin itu yang Ana mau. Kayak di beberapa saat setelah kita tahu kalau misalnya dia yang dapat gitu, pasti kayak kita Kayak apa sih gitu kok dia sih, gue udah gini loh gitu. Okay. And how you deal with that? Apakah mungkin ya udah curhat ke teman, nggak apa-apa lo gini, atau muncul dalam diri sendiri udah nggak apa-apa mungkin belum rezeki kamu, atau bahkan curhat ke orang tuanya, mama ya gini nih gitu. Kalau Ana sih Suzana nggak model yang suka curhat gitu kan Suzana. Jadi terus dari dulu tuh orang tua, mama sama ayah juga sering bilang kalau kalau misalnya kita tuh kalah sama seseorang gitu, jangan pernah benci, jangan pernah nggak suka sama orang ini ya. Jadiin ya udahlah biarin aja, nanti nanti selanjutnya
kak Iya gitu yang bisa gitu. Jadi ya Yes. kita harus berusaha juga gitu sih. Yes, benar. Jadi rasa fair play dalam dirinya itu ada ya. Oke. Merah. To be honest, Hah? yeah, it kind of does bothers me. Oke. Kayak pernah this one time when I was still in elementary grade SSD. Oke, elementary Itu grade. kan I like join biology Olympiade, kayak Oke, Olimpiade biologi. Terus tuh kayak Mira tuh udah kayak optimis, Mira dapet nih, Mira Oke. dapet. Terus ternyata Ternyata Mira yang dapet gold medal dan ternyata Mira dapet bukan silver tapi Mira dapet bronze. Kan kayak oh my god, Merah dapat medal merah juga. iya, ya bersyukur juga sih tapi kayak Uh-uh. pengennya tuh Pengennya yang gold Gold gitu medal. sudah. Kok Pengennya gold ya. Kenapa dia dapat gold, Merah cuma dapat bronze gitu ya. Nah, itu tadi yang Osaja bilang itu ketika kita ngerasa kayak gitu kita lupa bersyukur padahal kalau kita putar lagi ya Allah alhamdulillah masih Dapat menang medal. ya kan sekali ya kan. Nah, tapi ketika rasa tidak bersyukur itu muncul, ih kenapa sih mesti bronze gitu? Kenapa enggak gold? Padahal kalau kita kembali lagi ya kan bersyukurnya alhamdulillah Masih dapat, menang. masih menang gitu ya. Oke, kalau Yasmin sendiri Min? Kalau bagian nasi itu nggak terlalu masalah ya Ustazah. Karena ya after all that we definitely expect something we want it to come true. Tapi kalau misalnya memang nggak kayak ditakdirkan gitu buat ngedapetin itu, ya Oke. kita harus tetap bersyukur sih Ustazah. Ya karena kita juga harus percaya di balik itu pasti ada alasan kenapa Allah tuh ngasih kita Exactly. kayak gitu dan Yes. believe me, we'll get better than before. Oke, benar sekali. Oke, keren-keren banget ya pendapatnya ya. Oke, nah selanjutnya, guys, how do you react to other people having an opinion different from you? Jadi gimana tanggapan kakak-kakak kalau misalnya other people itu punya pemahaman dan pandangan yang berbeda dengan kalian? Oke, start from Merah dulu deh. kalau menurut Anda ya Suzan, Ya. kayak kita tuh we have to respect other people opinion too. Kayak Yes. don't be so selfish. Kita harus Ya. juga bisa menerima opini orang lain. Kita Ya. juga harus bisa berdiskusi, saling menemukan solusinya lah. Jangan Yes. aku yang benar gini. Iya, Jangan. oke. Oh, enggak banget. Jadi kita tuh kayak nggak boleh selfish ya atau egois. Egois. Karena kan itu salah satu penyakit kita ya Nak ya kan terutama masih di usia remaja karena kita masih proses penjajakan atau pencarian jati diri ya kan. Jadi setiap orang pasti ada punya kadar selfish untuk opinian dia sendiri gitu. Nah, itu tugas kita ngekontrol gitu. Sejauh mana selfish kita itu bisa kelihatan gitu. Karena kan setelah nanti dari remaja kalian usianya akan ke dewasa gitu. Jadi semua hal-hal itu harus dikendalikan secara normal dan wajar untuk proses pendewasaan diri. Oke, Yasmin. Kita harus nyoba kita tuh harus nyoba untuk understand their point of view karena ya kita harus nge-respect their right to an opinion Yes. karena semua orang itu punya opini yang berbeda-beda Zuzah. Iya, benar sekali. Ya, setiap orang punya pandangan dan opini yang berbeda-beda terhadap sesuatu gitu. Jadi kita nggak bisa maksain. Kalau menurut Ana tuh gini loh. Jadi Anti harus ikut gitu. Boleh nggak kira-kira seperti itu? Enggak. Nah, jadi kita boleh, harus Zuzah. respect, kita harus hargain, ya kan? Oke, Sawi, menurut Sawi gimana nih? ya of course kita harus ngehargain opini mereka dan kita tuh harus discuss each other gitu saja biar Iya. kita kayak nggak dipandang orang egois gitu. Zuzah. Oke, iya benar sekali sih, saja setuju sama yang dibilang Sawi. Kalau misalnya kira-kira ada perbedaan pendapat, contohnya aja nih di kelas hal-hal kecil ya kan untuk menentukan misalnya tema kegiatan acara misalnya. Pasti kan di kelas itu datang dengan latar belakang pemikiran yang berbeda-beda ya kan. Kita tuh nggak bisa maksain kalau pendapat kita yang harus diterima. Nah, kalau ada beberapa perbedaan pendapat disitulah kita harus discuss seperti yang
bilang Sawi tadi. Jadi kita harus discuss, kita obrolin bareng-bareng sampai dapat keputusan finalnya yang memang baik untuk semuanya gitu. Jadi keputusan itu bisa menyeluruh. Oke, gitu ya guys ya. Iya, Oke, untuk cerita tentang insecure versus bersyukur. Oke. Nah, jadi sobat podcast, kita udah bincang-bincang nih tentang insecure versus bersyukurnya versi kakak-kakak Al-Azhar Asy-Syarif. Nah, jadi tadi kita udah banyak bahas ya tentang apa itu insecure, kemudian bagaimana pengalaman-pengalaman mereka merasakan insecure, bagaimana harus meningkatkan PD, kemudian bagaimana berbicara tentang perbedaan pendapat dan lain-lain ya. Nah, oke. Jadi kalau insecure itu sendiri kan tadi seperti ya kita ceritakan perasaan di mana kita itu memiliki rasa kurang selalu dalam diri. Kalau ngelihat orang lain itu selalu lebih baik gitu. Padahal kan kita nggak tahu proses apa yang sudah dilalui dan dijalani oleh orang tersebut. Oke. Jadi dari percakapan kita ini tadi nih bisa kita simpulkan nggak bahwa seharusnya kita itu kan nggak boleh ada rasa insecure. Seharusnya kita memiliki perasaan husnudzon terhadap Allah karena Allah kan udah nyiptain kita memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita harus bersyukur atas kelebihan yang kita punya dan bisa menerima kekurangan yang kita miliki. Oke. Nah, dari bincang-bincang kita tadi, kira-kira apa sih langkah-langkah yang bisa ngebantu kita ngerubah rasa insecure kita versus bersyukur? Oke. Jadi Ustazah, pertama-tama kan kalau misalnya kita insecure, kita tuh kita tuh kan berarti masih bisa ngelihat kelebihan orang lain gitu. Yes. Kita ngubah cara pandangnya kayak, Ana masih bisa ngelihat nih, itu kan pemberian Allah. Jadi kita tuh masih harus bersyukur gitu saja. Karena kalau misalnya kita nggak bisa ngelihat, kita juga nggak bisa insecure guys, gara-gara kita nggak bisa ngelihat kelebihan orang lain. Oke, berarti yang pertama tips and triknya adalah mengubah cara pandang dan sudut pandang kita terhadap diri kita dan orang lain. Pandanglah diri kita ini the best version of me gitu. Oke, kalau dari Merah kira-kira apa nih tips yang bisa dibagiin ke sobat-sobat podcast Al-Azhar untuk mengubah insecure jadi rasa bersyukur? Menurut Mira Suza, jadi kita tuh we have to prove our talent that we are great. Jadi misalnya kan kita kan insecure tuh, kita ngerasa nggak bisa, tapi deep down we still have the talent kan, kita masih punya keunggulan gitu. Jadi kita harus menunjukkan keunggulan tersebut biar kita tuh gak insecure kalau kita masih bisa. Iya, oke. Nah, tips yang selanjutnya dari Amera yaitu prove your talent. You are great. Jadi kita harus nunjukin kalau kita itu punya talent gitu. Jadi jangan malu-malu, jangan takut-takut untuk ngenunjukin bakat kita. Oke. How about you, Yasmin? Ya, kita harus stop comparing yourself to others. Karena kita harus menerima kekurangan dan stop ngebandingin diri kita sama orang lain. Karena hal kecil seperti itu aja udah membuat hidup kita makin bermakna. Oke, nah itu tadi kalau tips dari Yasmin. Yasmin bilang stop comparing yourself with others. Nah, jadi ini sih yang paling penting, stop ngebanding-bandingin diri kita dengan orang lain. Seperti yang Ustazah bilang tadi, kita itu punya porsi masing-masing ya kan, kita punya zona waktu kita masing-masing. Jakarta 4 jam lebih awal daripada Arab Saudi. Apakah Jakarta lebih terlambat? Enggak. Jadi setiap orang punya radar dan waktu masing-masing. Oke. Jadi tidak ada yang lebih cepat, tidak ada yang terlambat. Kamu tepat waktu di zona waktu kamu masing-masing. Oke, jadi itu ya. Oke, tepuk tangan dong untuk bincang kita hari ini. Oke, nah jadi itu tadi bincang-bincang kita seputar rasa insecure dan bagaimana cara ngubah insecure tadi menjadi bersyukur. Thank you guys. You're welcome, Ustazah. Oke, nah jadi guys cukup segitu aja nih bincang-bincang kita di podcast hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan itu bisa bermanfaat untuk pendengar sekalian. Jika ada yang salah kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. See you guys di podcast Al-Azhar selanjutnya. Semoga kami diundang lagi. See you. See you guys.
Oke, bye-bye. Saya salam guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. See you. Bye.